Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian semua itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasa, karena ini segmen panjang. Ya, karena channel ini sekarang punya 2 segmen, cerita panjang dan cerita horor pendek. Sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang lingkupan pertemanan, di mana ternyata yang biasanya pertemanan ini saling bergurau satu sama lain, ternyata gurauan itu dianggap serius oleh salah satu laki-laki ini. Dan anggapan ini akhirnya membuat malapetaka kepada temannya yang sering bergurau dengannya, yaitu ia mengirimkan teluh atau santet ke temannya yang sering mengguraui dirinya. Dan bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi, kalau kalian penasaran dengan jalan ceritanya, simak terus sampai habis cerita ini. Dan tidak perlu berbasa-basi, cerita horor kita mulai. Kisah ini dimulai dari kisah pertemanan yang terjalin bahkan dari zaman kecil sekalipun. Dari zaman mereka itu masih kecil, bahkan sebelum masuk SD mereka ini sudah berteman. Sampai tamat sekolah dan bekerja di tempat masing-masing. Jadi secara garis besar seharusnya mereka ini berteman itu sudah sangat solid. Namun kisah kali ini berbeda. Ternyata satu di antara mereka ini menganggap serius setiap gurauan yang terlontar oleh teman-temannya. Oke, sebut saja perkumpulan pertemanan ini adalah Supri, Ilham, Ian, dan beberapa yang lainnya. Nanti akan saya ceritakan satu-satu teman-teman yang lainnya. Malam itu seperti biasanya mereka berjanji dan berkumpullah di tempat biasa mereka berkumpul, atau sebutannya itu adalah base camp lah. Namun base camp mereka ini adalah rumah Supri. Rumah Supri ini sudah sering bertahun-tahun sebagai tempat berkumpulnya mereka bermain gitar, bermain domino, ataupun bermain game online sekalipun. Seperti kelompok pertemanan lainnya. Ya, pasti ada salah satu teman yang diceng-cengin atau digurauin berlebihan karena memang ia pantas atau memang orang ini tidak pernah marah sekalipun. Namun anggapan dari teman-teman ini berbeda dengan apa yang dimasuki ke dalam hatinya. Ya, Supri ini seringkali diceng-cengin dengan Ilham ataupun Ian dan beberapa teman lainnya seperti Ersa ataupun Amir. Saat itu mungkin ucapan dari Ian ini mungkin terlalu berlebihan, sehingga ketika gurauan itu terucapkan oleh Ian, Supri itu tidak biasanya ia hanya berdiam diri saja dan menunduk. Padahal ketika ia diceng-cengin dengan temannya itu, bahkan biasanya Supri itu ikut tertawa walaupun ia dibulan-bulani. Jadi kala itu bercandaan dari Ian ini seperti ini. Makanya kamu itu harus tampan, jangan jelek. Makanya sering diselingkuhi dengan pasangan. Padahal saat itu mereka tahu Supri sedang diselingkuhi oleh wanitanya. Dan Supri sedang sedih-sedihnya. Namun teman-teman Supri ini tidak mengindahkan kesulitan gundah gulana yang dirasakan Supri. Bahkan malah dicaci maki terus menerus semalaman itu. Setelah ucapan dari Ian itu tidak membuat Supri ikut tertawa, padahal teman-teman lainnya ikut tertawa. Dan malam itu pun berubah menjadi suasana yang canggung. Ya, Supri pun menjauhi keempat temannya ini. Seolah-olah ia sibuk sendiri, menelpon, bermain game, ataupun menunduk sambil merokok sendirian menjauhi dari 4 temannya ini. Namun mungkin keempat teman Supri ini tidak menganggap itu sesuatu hal yang aneh. Mereka pun sibuk sendiri. Ya, mereka pun mabar tanpa mengajak Supri. Singkat cerita, sejak kejadian malam itu, Supri sudah tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Ia seperti menghindari setiap kali diajak berkumpul, bermain game, atau mabar. Sehingga waktu pun berjalan 1 minggu, 2 minggu,
Bahkan hampir sebulan, Supri sudah tidak pernah mau lagi ikut berkumpul dengan teman-teman lamanya. Walaupun sudah ditelepon oleh Ian, Ilham, Amir ataupun Ersa, selalu saja ada alasan-alasan yang membuat dirinya untuk tidak mau ikut berkumpul atau seolah-olah tidak bisa berkumpul. Jadi walaupun tanpa Supri, mereka berempat ini masih sering berkumpul lah. Namun tiba-tiba suatu malam di mana Ian ini seperti merasakan sakit perut yang teramat sangat. Bahkan Ian pun sampai terbaring lemas memegangi perutnya dan keluarlah keringat-keringat yang sangat besar seperti keringat jagung. Ketiga teman Ian pun begitu panik melihat Ian yang seperti ini. Mereka bertanya, "Apa yang sakit, Ian? Perutku sangat sakit." Jadi Ilham pun berinisiatif untuk memegang perutnya, mencoba untuk mengurut perutnya. Namun baru saja Ilham ini memegang perut Ian, apa yang ia pegang? Ya, seperti ada batangan besi seperti kawat. Dan Ian pun juga merasakan ketika ia memegang perutnya seperti ada kawat berduri di antara perutnya. Lalu dengan rasa penasaran, ia pun menyingkap bajunya pelan-pelan ke atas dan dilihat bersama-sama dengan ketiga temannya itu. Dan apa yang ada di balik kaos Ian ternyata adalah kawat duri yang tertancap 5 batang di perut Ian. Timbul secara tiba-tiba dan mengeluarkan darah di antara lubang yang tertusuk oleh kawat itu. Mereka pun terkaget bukan main. Iya, bagaimana mungkin bisa keluar kawat dari dalam perut? Ini benar-benar sesuatu yang tidak mereka duga-duga. Karena Ian melihat perutnya itu mengeluarkan kawat, bukan main lagi, ia berteriak sangat keras sampai ia pun terpingsan karena itu. Bangun-bangun, Ian sudah berada di rumah sakit. Ya, Ian digotong oleh ketiga temannya ke rumah sakit terdekat. Ternyata Ian pingsan 2 jam setelah kejadian itu, di mana perut Ian itu sudah dibaluti dengan perban. Dan perban itu ada tetes-tetesan darah. Entah itu adalah obat yang ditetesin atau darah yang keluar dari perutnya. Ian pun bertanya kepada ketiga temannya yang berdiri di dekatnya di dalam kamar pasien itu. Ian pun dijelaskan secara rinci oleh teman-temannya itu. Dan benar saja, yang Ian pikir itu adalah mimpi, ternyata memang betul. Ada kawat yang keluar secara paksa di perutnya itu. Ilham pun dengan sangat yakin mengucapkan kepada Ian, "Ini adalah santet, Ian." Namun Ian hanya diam saja. Ia berpikir, santet. Ia merasa tidak ada musuh atau lawan sekalipun. Karena selama ini ia hidup dengan aman, damai, tanpa menyenggol orang satu sama lain. Ian pun bertanya kepada Ilham. Ilham pun mengucapkan, bagaimana mungkin ada penyakit yang mengeluarkan kawat dari perut? Amir dan Ersa hanya tertegun saja melihat mereka saling bertektokan satu sama lain. Tiba-tiba Ersa pun bertanya, "Coba kamu ingat-ingat, apakah kamu ada musuh? Karena kalau kamu ada musuh dan disantet ini berbahaya. Secepatnya kita akan obati ke orang pintar." Namun beberapa waktu setelah itu Ian tidak mendapati jawaban dari apa yang ia terima atau santet yang ia terima. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya kini Ian sudah dipulangkan dari rumah sakit itu. Walaupun di rumah sakit sudah dironsen dan didiagnosa dan tidak ada satupun penyakit yang serius di tubuh Ian. Jadi Ian ini sehat walafiat, tidak ada penyakit sama sekali. Namun Ian merasakan tubuhnya semakin sangat lemas, bahkan selera makannya pun menghilang. Dan yang paling parahnya lagi, Ian itu seperti mengidap penyakit rabies. Ya, ia pun menelan air pun susah. Ketika ia menelankan, malah lebih banyak yang keluar. Ia muntah, bahkan sampai muntah darah. Setelah itu, Ian pun dibawa ke orang pintar yang mengerti dengan hal seperti ini. Ia diobati secara spiritual. Namun berhari-hari, berminggu-minggu, tidak ada perkembangan. Walaupun sudah lebih dari 1 orang pintar yang ditemui oleh Ian. Sedangkan tubuhnya semakin parah. Ia pun sudah tidak mempunyai nafsu makan, apalagi minum.
Tubuhnya semakin kurus kering, sedangkan perutnya masih sekali mengeluarkan kawat. Sedangkan hanya ketiga temannya ini, yaitu Ersa, Amir, dan Ilham yang kerap kali mengunjungi Ian yang terbaring lemas di dalam kamarnya. Sedangkan Supri sejak saat itu, sejak ceng-cengan itu, tidak pernah lagi tampak batang hidungnya. Walaupun sudah diberitahu oleh Ersa, Supri tetap saja tidak datang menemui temannya yang sedang sakit. Jadi suatu malam ketika mereka bertiga ini mengunjungi Ian itu masih bisa berbicara walaupun suaranya itu sudah kecil. Ian menceritakan bahwa kerap kali hampir setiap malam ia ditemui oleh sosok makhluk yaitu Gundurwo, yang dimana Gundurwo itu mempunyai ajudan 2, dan Gundurwo ini mengenalkan dirinya adalah Badrun. Badrun itu sering setiap kali datang menemui Ian, ia selalu mengancam dengan ucapan yang sangat sinis, yang sangat kejam. Ucapannya seperti ini, "Kau sebentar lagi akan aku matikan. Jadi nikmati saja rasa sakit ini sebelum saat itu tiba." Ia menceritakan itu, tak terasa air matanya pun mengalir. Walaupun ia tidak bisa menangis seperti orang biasa menangis, karena ia merasakan teramat sangat lelah. Bahkan berbicara pun sudah sangat banyak menghabiskan energi tubuhnya. Setelah malam itu, beberapa hari setelahnya, akhirnya Ian pun menghembuskan napas terakhirnya, di mana jenazah dari Ian itu matanya itu melotot ke arah atas dengan mulut yang tenganga sangat lebar, mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Ian pun meninggal secara menggenaskan dengan keadaan yang sangat aneh. Sedangkan Supri itu masih saja tidak datang, walaupun teman sepermainannya ini sudah meninggal dunia. Ian pun dikuburkanlah dengan isak tangis keluarga dan ketiga temannya itu. Ya, hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan yang didapati oleh ketiga temannya ini, karena Ian meninggal secara tidak wajar, sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat oleh Ersa, Amir, dan Ilham. Sedangkan Supri tidak pernah datang walaupun sudah diberitahu Ian sakit, dan hari itu juga Supri diberitahu bahwa Ian telah meninggal dunia. Beberapa waktu setelah itu, walaupun Ersa, Amir, dan Ilham ini merasa curiga terhadap Supri, namun mereka bertiga ini tidak bisa berbuat banyak karena takut dibuat seperti Ian. Iya, mereka takut disantet seperti Ian. Sehingga setelah kejadian itu, bahkan mereka bertiga ini sudah memblokir nomor dari Supri, dan Facebook, Twitter, IG semuanya diblokir. Mereka sudah tidak ingin lagi berkenalan atau bertemu walaupun hanya berpapasan wajah dengan Supri karena rasa benci dan rasa takut. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Sangat menggenaskan. Karena apa? Ian meninggal dunia mungkin karena ucapannya malam itu. Wallahualam, hanya Tuhan yang tahu. Karena sampai cerita ini selesai pun, mereka bertiga ini atau teman dari Ian ini hanya menduga-duga bahwa itu adalah ulah dari Supri. Hikmah dari cerita tadi adalah mulutmu harimaumu. Daripada mengucapkan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak mengenakan oleh orang sekitarmu, lebih baik diam saja. Karena ucapan itu lebih tajam daripada pedang. Oke, sebelum saya undur diri, kembali saya ingin mengingatkan, buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan saya Adil undur diri. See you.